selamat datang kepada guru-guru Komplek SDN Cangkuang Wetan. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita semua nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita bisa dapat berkumpul kembali di sini dalam kegiatan in-house training denominasi budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Ya, di mana nanti yang akan dibawakan oleh CGP Bu Yeni Yuliani SPD sebagai peserta calon guru penggerak. Di sini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah, di mana pada hari ini beliau sedang mengikuti kegiatan rapat rutin dan ada kegiatan sertijab Kepala Sekolah baru. Untuk itu, tak lupa pula saya sampaikan sholawat serta salam tercurah untuk Nabi kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Semoga kita juga mendapat manfaat sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan sebagai wakil dari Bapak Kepala Sekolah, di mana beliau mengamanatkan memberikan support penuh kepada Ibu Yeni dalam pelaksanaan IHT ini. Juga dimohon untuk partisipasinya kepada Ibu semua yang dapat hadir pada waktu ini. Hanya segitu saja sebagai pengantar dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia dan yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan in-house training diseminasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah di SDN Cangkuang 10. Saya Yeni Yuliati SPD, saya calon guru penggerak angkatan 7, akan memaparkan tentang diseminasi membangun budaya positif. Sholawat serta salam tidak lupa saya curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beserta para sahabatnya dan insya Allah kepada kita semua sebagai pengikutnya sampai akhir zaman kelak. Bapak dan Ibu guru, saya sampaikan banyak terima kasih sebesar-besarnya yang telah meringankan langkahnya, telah terus ikhlas datang ke sini mengikuti kegiatan hari ini dengan ikhlas ya Bu ya ke sini. Insya Allah kita di sini akan belajar bersama dengan saya dan ibu-ibu semua. Apalagi di depan saya sudah ada guru penggerak yang telah panen karya ya angkatan 5. Saya juga harus belajar sama mereka. Kemudian semoga ilmu yang nanti akan tersampaikan bisa bermanfaat bagi ibu bapak semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ada sedikit pantun dari saya. Pergi rekreasi ke Kota Bima, lewat Lombok, lewat laut saja. Diseminasi kita belajar bersama. Ayo kita lanjut saja. Yuk kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilihat ibu-ibu ya semuanya, ini in-house training. Mudah-mudahan kita 1 jam ke depan kita bisa tahu tentang budaya positif di lingkungan sekolah itu seperti apa, atau budaya positif yang ingin dikembangkan oleh kita tuh yang mana gitu. Mungkin budaya positif yang sudah ada di sekolah kita masing-masing
oh iya itu ternyata budaya positif, tapi ternyata kita tidak tahu itu termasuk budaya positif. Nah, kemudian di sini ada beberapa orang yang termasuk dalam kelas 14. Kebetulan di sini ini saya sendiri Yeni Yuliati. Di sini ada Bapak Kepala Sekolah Bapak Trisutisman. Kemudian berikut ini anggota calon guru penggerak angkatan 7 kelas 14.38 bersama Ibu PP, Ibu Teti Haryati SPD. Kemudian ada Ibu Email, ada Ibu Ratri, Ibu Nina, Pak Sarif, dan Bu Dewi. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke acaranya, sebaiknya kita ice breaking dulu biar tidak tegang ibu-ibu semuanya ya. Kita coba dulu ya ke Bu Nabil, kita mau tiktokan sebentar Bu, biar tidak kaku kan. Yuk kita berdiri semuanya Bu, kita joget dulu biar gak tegang. Ketika semester 1 di pembelajaran awal saya masuk ke sekolah ini, saya pengennya tuh Bu, ketika ini sebuah gelas, kita ibaratkan ini sebuah gelas, saya tuh pengen mencurahkan semua pengetahuan saya, semua ilmu saya, semua pemahaman saya kepada anak murid saya. Saya kucurin semua. Ternyata mereka tidak bisa menerima apapun dari saya. Kayak nggak ada bekasnya. Ternyata apa sih yang salah dari saya? Ternyata ada yang salah. Karena akibat dari COVID yang kemarin, dari si virus yang corona yang kemarin, ternyata mereka bukan sebuah gelas bagi saya. Mereka bagaikan karung yang bolong. Mungkin ibu-ibu ngibaratin anak-anak mereka, anak-anak ibu semuanya tidak tahu seperti apa. Apakah sama seperti saya mengibaratkan bahwa anak-anak murid kita itu seperti karung yang bolong? Kebetulan saya mengibaratkan anak-anak murid saya itu seperti karung yang bolong. Kenapa? Karena dampak COVID yang kemarin. Ketika bolongnya ada satu orang yang bolongnya kecil, oh saya harus men-treatment mereka, saya harus menjaga mereka, memberikan tutupan di bolong-bolong tersebut itu. Kalau bolongnya besar, saya bolongnya juga harus tutupannya harus lebih besar dari sebelumnya. Setelah si karung itu ternyata tertutupi, baru saya isi dengan beras. Oh, beras itu kita ibaratkan seperti apa? Seperti ilmu saya. Oh, ilmu saya yang saya dapat, pemahaman yang saya dapat, kemudian pengetahuan yang saya peroleh, saya baru kasihkan seperti beras yang diisikan pada karung-karung tersebut. Dan mudah-mudahan si karung itu tidak jebol lagi. Gitu. Mangga Ibu, silakan. Kemudian di sini ada yang satu quote dari Ki Hajar Dewantara, kita ambil perbandingannya dengan hidup tumbuhan seorang petani. Pada hakikatnya yaitu sama dengan kewajibannya seorang pendidik yang menanam padi. Apa sih Bu, pengen seperti apa sih Bu padi kita? Oh, pengen padinya itu berhasil berbuah. Tapi bagaimana caranya? Ternyata caranya yaitu tanahnya bagaimana? Oh, kita menyiapkan tanahnya dulu. Kemudian bagaimana Bu kalau ada jamur atau ada hama-hama? Oh, ternyata kita harus siap-siap untuk menyingkirkan hama-hama tersebut. Kemudian bagaimana kita harus memberi pupuknya, airnya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik itu, seperti petani. Dan kita Kak dan ibu-ibu juga semua sebagai pendidik tentu mengetahui bahwa ternyata seorang petani itu memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya itu tumbuh subur. Kita harus memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah yang cocok untuk ditanami. Oh, sekarang padi, mungkin besok itu sudah tidak padi lagi, harus palawija. Nah, bagaimana dengan ini? Sekarang saya akan membagikan sticky note kepada ibu-ibu semua. Karena ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu tulis dan nanti kita tempelkan ke depan. Ada pulpennya Bu? Siapa sih
Siapakah petani yang dimaksud? Kemudian siapakah tanaman padi itu? Lingkungan yang bagaimana yang dibutuhkan agar petani yang dibutuhkan petani agar padinya tuh jadi tumbuh subur. Terus bagaimana jika terdapat gangguan yang merusak tanaman dan apa yang harus dilakukan? Silakan Ibu jawab dan nanti kita tempel, kita bahas bareng-bareng. Boleh? Mungkin ada pulpennya Bu? Silakan Bu. Siapakah petani yang dimaksud? Boleh Bu dari sini. Siapakah petani yang dimaksud? Pendidik atau guru? Pendidik atau guru? Iya. Kalau Ibu siapa Bu? Guru atau pendidik? Guru atau pendidik? Dibalikin. Terus Ibu silakan Bu nomor 2. Siapakah tanaman padi itu? Tanaman padinya siswa. Siswa. Ya, peserta didik. Peserta didik. Oke. Bu nomor 3 Bu. Lingkungan yang bagaimana yang dibutuhkan petani agar padinya tumbuh subur. Itu masih menyambung sama yang atas kan masih petani bukan dari lingkungan. Iya. Iya. Lingkungan yang nyaman dan fasilitas mendukung untuk petani. Oh, lingkungan. Nah, yang nyamannya tuh bagaimana tuh? Emang ada ya? Lingkungan yang nyaman untuk petani. Padinya yang subur. Pengennya tuh kan padinya subur ya. Nah, lingkungannya seperti apa? Dijaga mungkin ya dijaga. agar tanamannya tidak ada Tidak ada apa? tidak ada yang akan menyerang ke seperti hewan kan itu bisa saja kalau dalam tanah. Betul. Ya seperti itu. Terima kasih. Bu Sal, gimana Bu? Bagaimana? Yang nomor 4. Oh, Bu Nika. Nomor 4 silakan. Iya, nomor 4. Bagaimana jika terdapat gangguan yang tanaman dan apa yang harus dilakukan? Kalau itu kan kalau misalnya ibaratnya padi harus pakai pestisida. Betul. Pengadaiannya kalau gitu pakai ada Semprot gitu ya biar tidak kena hama. Iya, gitu. Terus biar tumbuh subur gimana tuh? pupuk. Nah, iya betul, dikasih pupuk. Bagaimana dengan airnya? Nah, mungkin airnya harus yang mengalir, betul. Terima kasih Bu. Tolong ditempelkan Bu di depan semuanya biar saya bisa baca. Ayo Bu, maju Bu. Ya, di yang hijau. Nah, di situ. Hebat ya ibunya pada berani semuanya. Tidak akan dikurangi nilainya. Ini juga calon guru penggerak. Iya, kayaknya yang belum cepat. Semangat. Ya berarti yang banyak. Ibu ya jadi bisa siapa di rumahnya sebenarnya. Biar buka tidak apa. Siapakah petani yang dimaksud? Iya memang benar. Kita sebagai pendidik, guru sebagai pendidik, guru sebagai fasilitator.
dan guru juga sebagai pengajar. Mungkin ibu-ibu juga sudah pada tahu kalau berbeda antara mengajar dan mendidik. Mengajar merupakan bagian dari kata mendidik, karena diharapkan dengan kita mendidik ada perubahan karakter yang diharapkan kelak menjadi budaya positif di luar sana. Kita lanjut ke yang lainnya. Kemudian siapa sih tanaman padi tadi? Tanaman padi di sini ibu pada menjawabnya, ada yang siswa, ada yang murid, yang memang karena jawabannya yaitu siswa kita, peserta didik kita, tanaman yang padi itu. Diharapkan tanaman padi itu bisa berkembang menjadi bulir padi yang memang benar ada isinya, tidak kosong, tidak kosong ya Bu ya. Kalau padi ternyata kalau pas kalau digiling kosong, udah dia bukan menjadi sebuah menjadi padi ataupun beras karena tidak ada isinya, dan kita tidak mengharapkan hal itu terjadi pada anak didik kita. Kemudian yang ketiga, lingkungan yang bagaimana yang dibutuhkan petani agar padinya tumbuh subur. Tentunya lingkungan yang baik yang mendukung agar si padi itu bisa tumbuh subur. Lingkungannya mungkin kita harus membajaknya terlebih dahulu, kita harus menyingkirkan beberapa hama yang ada seperti keong yang ada di sawah, kita bisa menyingkirkannya, ataupun tanaman hewan burung yang mungkin nanti akan mengambil padi-padi kita nantinya. Kemudian bagaimana jika terdapat gangguan yang merusak tanaman dan apa yang harus dilakukan? Jika terdapat gangguan, tentunya petani harus segera menyingkirkan hal tersebut. Yang hama tadi kita harus langsung menyemprotnya, kemudian yang keong mungkin kita harus langsung mengambilnya, ataupun ketika ada burung ataupun hewan apapun, belalang ataupun apapun, kita juga harus segera menyingkirkan pengganggu-pengganggu tersebut. Itu yang harus kita lakukan. Terima kasih Ibu Bapak tadi sudah memberikan jawaban-jawabannya. Kita lanjut ke yang lainnya. Nah sekarang Bu, kita pegang tangan Ibu, kepal-kepalin yuk tangannya, biar nggak capek. Udah tadi seharian belajar di kelas, ya. Dikepal Bu yang kuat. Nah sekarang dikepal Bu, dikepal. Nah sekarang lihat tatap-tatapan sama teman Ibu, tatap-tatapan. Bilang Bu, saya pengen buka kepala Ibu, boleh nggak gitu? Coba Bu bilang Bu, boleh nggak saya buka kepala Ibu gitu? Bu Sri, boleh nggak saya kepala Ibu saya buka, boleh nggak? Boleh nggak? Hah? Boleh, katanya tuh boleh. Aduh, tapi nggak boleh. Coba Bu bilang Bu kayak Ibu, teman Ibu sebelahnya, boleh nggak dibuka? Boleh nggak? Atau ada yang mau coba di sini? Oh katanya, Bu, katanya saya mau kasih uang, mau kasih saya mau kasih uang 5.000 kira-kira, boleh nggak? Mau dibuka Bu? Jadi langsung dibuka katanya. Ibu dibuka ya? Mau dibuka, mau dikasih uang 5.000? Ada yang mau dibuka nggak kalau saya kasih 5.000? Ada katanya. Bu, kalau saya naikin 10.000, yang tadi nggak dibuka Bu Sri nggak dikasih nih, nggak dikasih. Saya kasih 10.000 mau Bu? Oh nggak mau, masih belum mau katanya, belum mau. Aku naikin lagi ya Bu ya? Oh naik lagi katanya. Gimana Bu, 50.000? Oh 50.000 mau dibuka Bu? Nanti minta sama suami Ibu. Ya, ternyata kepalan kita itu di situ ada yang namanya teori kontrol. Di sini Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya meluruskan adanya miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu guru mengontrol murid. Ibu pernah Bu mengontrol murid? Kamu ya katanya harus belajar. Gitu. Itu sudah mengontrol murid. Kamu nggak ngerjain PR, kenapa? Katanya. Misalkan seperti itu, sudah mengontrol murid. Nah di situ kita harusnya berperan seperti apa? Banyak Bu peran guru, ternyata bisa berperan sebagai teman, bisa berperan sebagai pembuat rasa bersalah, bisa berperan sebagai fasilitator, bisa berperan sebagai manajer. Nanti kita belajar di akhir-akhir. Kemudian ada semua penguatan positif efektif itu bermanfaat.
harus didasarkan pada kebutuhannya. Tadi Bu Sri sudah mengepal tangannya kuat-kuat, ternyata ada kebutuhan yang lebih tinggi lagi dari itu. Kalau Ibu dengan 5.000 Ibu sudah membukanya. Kalau Ibu Sri belum 5.000 belum mau ya Bu ya, karena kebutuhannya ternyata lebih besar dari itu. Gitu. Nah, semuanya ada di mana? Semuanya ada di kontrol kita sendiri, diri kita sendiri. Kita mau dengan mudahnya membuka kepalan tangan kita karena waktu tersebut kita ya sudah nggak apa-apa sama teman kita buka saja karena kebutuhannya kita pengen diakui oleh teman. Tetapi ada juga yang berupa penghargaan positif. Penghargaannya apa? Ya itu tadi dikasih uang. Wah sudah dikasih uang, nggak apa-apa dikasih uang, kita mau dikasih penghargaan. Ada juga yang ternyata kebutuhannya lebih besar seperti Ibu, pengennya lebih dari itu, tapi nanti mintanya jangan dari saya ya Bu ya. Itu yang penguatan positif. Kemudian mengkritik orang yang bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya seperti ini Bu, ketika orang pengen yang bersalah itu, ketika menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid, yaitu pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk dari diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang ketika anak-anak berbuat buruk, guru sebaiknya menggunakan suara halus. Nanti di akhir cerita ini nanti akan belajar tentang bagaimana tidak menggunakan kata jangan. Jangan lari ya, tidak lagi kita menggunakan kata-kata jangan. Jangan kotorin tembok ya, tidak menggunakan kata-kata jangan. Gitu. Jadi ada kata-kata positif yang lebih baik daripada kata jangan itu. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah Ibu masih memaksakan kehendak kepada anak-anak Ibu? Ya kadang kita juga suka memaksa, saya sabun ya, masih suka nyuruh-nyuruh atau memaksakan kehendak kita. Kamu harus belajar dengan giat. Kadang kita memaksa mereka untuk adanya perubahan dalam diri mereka untuk menjadi lebih positif lagi. Tetapi ketika penekanan gaya bicara kita, penekanan aksen kita menjadi sebuah ketidaknyamanan pada murid, nah itu yang harus kita perhatikan. Dan ketika perilaku memaksa itu biasanya tidak akan efektif untuk jangka panjang dan biasanya akan membekas pada diri anak itu. Kita lanjut. Nah, dalam berikut yaitu makna disiplin positif. Ibu, saya mau nanya, ketika mendengar kata disiplin apa sih yang terbersit, Bu? Ada yang tahu mungkin positif disiplin itu apa sih, Bu? Mungkin Bu. Selalu mentaati peraturan. Sama mungkin kira-kira ketika ada selalu mengikuti peraturan, ada hukuman nggak Bu di situ? Ada hukuman, ada aturan ya, ada hukuman. Kemudian ada ketidaknyamanan anak nggak ya kira-kira? Ada ketidaknyamanan anak. Terus kalau ibunya gimana? Apakah merasa nyaman dengan adanya suatu paksaan di situ? Tidak, karena sudah diapa? Apakah sudah dibicarakan oleh kedua belah pihak kalau disiplin itu ternyata buat menjadi sebuah budaya yang baik atau bagaimana Bu? Kira-kira sudahkah ibu menyatakan kepada anak-anak ayo kita disiplin ya, kita bareng-bareng, ataukah ibu hanya ibu saja yang menginginkan disiplin itu ada dalam diri anak, ibunya juga tidak disiplin? Apakah ibu juga disiplin? Contohnya kita lihat disiplin waktu ibu. Apakah tadi ibu-ibu pagi-pagi sudah datang tepat waktu? Belum katanya tuh. Ada yang belum. Bu, bolehlah 5 menit. 5 menit. Nah, udah apa Bu namanya? Udah korupsi waktu ya. Itu. Kalau anak-anak boleh nggak Bu telat? Nggak boleh. Hari kita boleh Bu. Oke, kalau kita boleh. Jangan sampai kita
malah menyalahgunakan disiplin yang kita sudah tegakkan kepada anak-anak gitu. Kemudian apalagi ya, ternyata menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan, mungkin ya Bu ya. Nah, di situ ada kemudian sering dihubungkan juga dengan hukuman. Nah, ada hukuman. Ternyata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Sekarang ada yang namanya merdeka belajar. Ataukah belajar merdeka tuh? Yang mana tuh? Yang merdeka belajar atau belajar merdeka? Oh, merdeka belajar. Iya, merdeka belajar. Jangan kebalik. Merdeka belajar. Nah, itu juga sudah ada tuh Bu di situ latihan-latihan disiplinnya ya. Mereka bebas belajar mengembangkan sumber-sumber pembelajaran yang mereka dapat. Ibu sudah mengajarkan nggak anak-anak mendapatkan pengetahuannya dari ibu saja atau dari buku saja atau dari mana-mana? Pernah belajar di luar sekolah? Pernah kemana Bu? Oh, ke Cari, iya ke Cari, betul. Ke lapang Cari kita belajar betul. Ada yang lain? Ke sawah tuh, sawah Bu. Ke sawah kebetulan ada sawah dekat kita bisa gunakan sawah tersebut. Tapi bilang dulu sama pemiliknya. Gitu. Ada yang lain? Bu Nika pernah kemana? Mungkin belum pernah Bu. Nanti ya kita belajar bersama-sama. Ke museum Bu, pernah ke museum? Pernah mengajar anak ke museum. Ya, kalau ke museum kan kita juga bisa anak-anak bisa mereka belajar. Nah, di sini ada kata-kata merdeka belajar. Kita berusaha untuk menciptakan anak-anak itu untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Apa sih Bu yang nilai-nilai kebajikan universal itu? Mungkin Ibu bisa mengetahui nilai-nilai kebajikan universal itu ada 40 ternyata. Ada 40 nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin Ibu bisa mengungkapkan nilai-nilai kebajikan sama dengan nilai-nilai kebaikan. Bu, kira-kira apa Bu nilai-nilai kebaikan yang anak-anak kita punya di sekolah? Atau bahkan nilai-nilai Ibu sendiri, nilai-nilai kebajikan dari diri Ibu sendiri. Kira-kira apa? Meminjamkan berarti suka memberi ya. Suka memberi. Memberi bantuan betul. Apa lagi Bu? Suka menolong, betul. Memberi, menolong. Apa ya? Yang baik. Membantu. Hebat. Bu, lagi Bu. Ada 40 Bu, banyak Bu, masih banyak. Solidaritas. Ayo Bu Ike. Semangat. Iya. Apa lagi Bu? Memberi motivasi, suka memberi motivasi. Boleh? Suka membimbing. Bagaimana tuh kalau ada yang berbeda agama tuh apa namanya? Toleransi. Ya, terus apa lagi Bu mungkin yang baik dari diri kita yang baik apa Bu? Menjemuk. Oh, suka menjemuk. Jujur nggak Bu Ibu? Ibu-ibu suka jujur? Jujur pada siapa? Jujur ya pada diri sendiri, pada anak-anak kita juga jujur, baik hati, tidak sombong, toleransi, ya Bu ya. Kemudian apa lagi Bu? Saya juga ini biar Ibu baiknya dari mana ya Bu? Kok Ibu disebut baik dari mana Bu? Karena Ibu memiliki nilai-nilai kebajikan ya pada diri sendiri. Contohnya apa Bu? Ibu baiknya dari mana Bu? Suka senyum mungkin ya Bu ya? Suka senyum gitu kan? Iya suka senyum. Senyum sapa, salam, suka memberi salam ya, betul. Sopan santun, alhamdulillah sopan santun. Apa lagi Bu? Bu Ustaz? Ambil nafas dulu. Ada 40 nilai-nilai kebajikan, di antaranya bijaksana, selalu bersyukur, percaya diri, toleransi, kemudian pengertian. Wah, ibu-ibu tuh suka pengertian deh. Saya senang kalau ada orang-orang yang pengertian. Kita suka bubuk mungkin ya Bu ya. Aduh, pengertian
kalian punya teman yang tidak bukukan, ayo kita sama-sama belajar. Nah, seperti itu. Kemudian adil. Ibu suka adil nggak Bu? Apa subjektif sama anak? Enggak kan? Ternyata kita harus objektif ya sama anak-anak. Bagaimana mereka belajar? Oh ternyata anak ini seperti ini, kita harus membantu. Kemudian ada semangat. Seperti sekarang kita semangat belajar untuk IHC diseminasi budaya positif. Kemudian ada suka percaya diri, tenggang rasa, gotong royong, itu sebagian dari nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian di sini juga ada memiliki motivasi intrinsik. Apa sih Bu motivasi intrinsik? Ternyata menurut Diana Gozen bahwa ada 3 motivasi perilaku yang kita lakukan, yaitu yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika seseorang melakukan saya harus patuh dengan peraturan, ternyata di situ anak melakukan tersebut hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nanti kalau saya telat, katanya nanti dihukum sama guru. Jadi motivasi anak melakukannya seperti itu. Kemudian ada juga ketika kita melakukan hal tersebut untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain atau imbalan dari orang lain. Anak masuk ke sekolah tepat waktu, ibu gurunya, wih, Nike, kamu nggak telat hari ini. Itu mendapatkan penghargaan. Itu termasuk motivasi intrinsik Bu. Jadi kenapa orang-orang melakukan perilaku tersebut, ada 3 motivasinya ya. Ternyata yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah yang ketiga yang ini yang kita harapkan, yaitu untuk menjadikan orang yang menjadi orang yang mereka inginkan, kemudian menghargai diri sendiri. Nah itu yang saya sedang terapkan pada diri saya sendiri. Mudah-mudahan bisa juga menyebar dengan ibu-ibu yang lain di sini, bagaimana motivasi intrinsik itu bisa menguatkan diri kita. Contohnya ketika kita masuk kelas tanpa telat, tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan penghargaan apapun. Misalkan sama kepala sekolah kita dinilai rajin, tidak menginginkan itu, tapi menanam pada diri kita sendiri bahwa kita menghargai diri kita. Nah itu yang harus diterapkan dalam diri ibu-ibu semua di sini. Apakah ibu masih mengharapkan hal tersebut, mengharapkan penghargaan tersebut? Tentu tidak ya Bu ya, tidak inginlah penghargaan seperti itu kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri. Kita bisa menghargai diri kita sendiri, berarti wah diri kita itu bernilai, worth it, bisa bernilai lebih besar lagi diri kita. Nah itu yang diharapkan dari adanya motivasi intrinsik. Tapi bagaimana Bu dengan anak-anak kita yang tidak memiliki motivasi tersebut? Nah kita yang harus bangunnya sekarang. Gimana sih Bu yang anak-anak males biar mereka termotivasi untuk lebih rajin lagi? Oh iya, gimana caranya Bu? Saya mau nanya dulu sama Ibu yang sudah berpengalaman di sini. Bu, gimana Bu biar anak-anaknya nggak malas atau lebih rajin lagi gimana? Kalau Ibu kiatnya gimana Bu? Biar anak yang tadinya jarang sekolah ya Bu ya, suka ada yang jarang sekolah, tiba-tiba biar mereka sekolah. Apa yang harus kita lakukan Bu? Memberi semangat. Ayo semangat anak-anak, rajin ke sekolah ya, rajin. Gitu betul. Nah Bu Neni nih yang banyak ada anaknya yang susah sekolah ya Bu ya, gimana bicaranya? Betul pendekatan secara individual kepada orang tua, kepada anaknya, menanyakan kebutuhan apa sih yang mereka inginkan, kebutuhan apa sih yang mereka kurang dirasakan saat itu. Apakah mereka kurang kasih sayang, ataukah kurang pengakuan, ataukah kurang penghargaan, seperti itu. Yang kebutuhan mereka yang hilang tuh apa? Nah ada 5 kebutuhan manusia dalam hidupnya ini. Nanti kita lanjut ke yang lain. Nah untuk motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari lingkungan. Dibutuhkan, ya sangat dibutuhkan ketika motivasi intrinsik kita mungkin sedang down, mungkin sedang sedikit value-nya mungkin seperti itu.
dan itu harus dibangun dengan dari lingkungan teman dekat kita. Misalkan ibu lagi nggak mood, kenapa nggak mood? Yuk ngebahas dulu yuk, ngebahas dulu yuk. Kita biar mood lagi, biar semangat lagi, biar motivasinya terangkat lagi, seperti itu. Itu motivasi dari ekstrinsik, motivasi dari luar. Kemudian ada timbulnya penghargaan dan hukuman. Dari budaya positif, dari disiplin positif ini tentunya kita menghindari kata-kata hukuman bagi anak. Kemudian juga adanya penghargaan. Kalau biasanya kalau negatif, awas ya, nanti kamu ngelakuin hal itu lagi. Kan itu udah disebutnya udah negatif, udah hukuman. Tetapi ketika udah disiplin, kata-katanya udah beda lagi. Apakah hal ini yang sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Gitu. Jadi itu masuk ke di belakang nanti ada kita belajar segitiga restitusi. Jadi kata-kata anak itu jangan, wah ya nanti kamu lakuin lagi seperti itu. Ya suka mukul-mukul meja, suka mukul-mukul teman, tidak seperti itu lagi. Sekarang kita berbuatnya untuk restitusi, berbuatnya kata-katanya mereka yang melakukan kesalahan, mereka yang menawarkan solusi, dan kita yang memfasilitasi mereka. Nah itu yang diharapkan dari disiplin positif dan menjadi sebuah budaya positif. Itu. Kita lanjut ya Bu ya. Nah ada nilai-nilai kebajikan universal. Kalau tadi saya bilang ada 40 nilai-nilai kebajikan universal, betul ada nilai 40, ada nilai-nilai kebajikan. Tapi yang saya sekarang padatkan yaitu, yang saya batasi kali ini yaitu pada profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu udah pada tahu semua kan kalau profil pelajar Pancasila isinya ada berapa Bu? Ada 6. Bu Sri apa? Apa? Sambil baca katanya. Sambil baca. Apa Bu yang pertama Bu? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oh iya betul. Bu Salma yang kedua. Berkebenekaan global. Bu Nabil yang ketiga. Gotong royong. Bu Suci mandiri. Yang keenam Bu Yuli kreatif. Nomor 5 ya tadi. Nomor 6 Bu Salam bernalar kritis. Ibu udah hafal lagunya? Hafal. Malah ada itunya gerakannya ya. Bisa ada yang tahu gerakannya? Saya mau berguru. Soalnya mau nyanyi dulu ini teh. Mau nyanyi nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Ini yang diharapkan pada anak-anak kita setiap tahunnya selalu ada nilai-nilai ini pada diri anak-anak kita. Tentunya tidak hanya anak-anak kita juga sebagai pendidik kita harus memiliki hal-hal ini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia. Dan berakhlak mulia itu memang yang harus kita pegang ya. Kalau sudah berakhlak mulia, akhlaknya baik, karakternya baik, kedepannya tuh jalannya tuh lancar, ya banyak teman, kemudian toleransi, bersyukur kepada semuanya, banyak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak lupa akan kegiatan ibadah-ibadahnya gitu. Kemudian nanti ada kegiatan P5, mungkin nanti di sekolah kita juga ada kegiatan P5 ya. Kemudian gotong royong mungkin sudah ada di kelas sekolah kita juga sudah ada, mulai dari jadwal piket sekolah, kemudian mereka mungkin saling membantu saat bersih-bersih di depan halaman sekolah. Kemudian mandiri, diharapkan mereka memiliki kemampuan untuk belajar sendiri, tidak dari gurunya saja, tetapi mereka memperoleh informasi dari berbagai sumber ilmu. Bisa saja ibu membolehkan membawa handphone nggak anak-anak gitu. Kalau tidak, tetapi diizinkan di rumah untuk membuka handphonenya untuk mencari sumber informasi selain dari gurunya sendiri. Jadi tidak hanya textbook, apa yang kita baca juga jangan hanya textbook. Sekarang kalau saya tanya berapa sih jumlah provinsi yang ada di Indonesia, masih ada yang kudet nggak nih, kurang update mungkin. Nah Bu, udah berapa Bu sekarang?
Nah, 36 tuh, udah 36. Ibu. 23. Ibu, jumlah provinsi di Indonesia 34, 38, beda semua ya. 34. Ibu berapa? Ibu, jangan malu-malu. Hah? 38. Oh, sama. Oh, disamain. Wah, guru kelas 6 nih. 33. Ibu ke kelas berapa? Kelas 6. Masa berapa tuh? Tadi berapa tuh? 34. Tuh ya, ternyata mandiri. Kemandirian seorang guru juga harus dipertanyakan seperti ini. Guru juga harus mandiri mencari informasi berapa sih jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Jangan update lah Bu ya, jangan kurang update terhadap informasi yang terus berkembang di Indonesia terutama ya. Iya, sekarang berapa Bu sudah dicek? 38, betul 38. Kalau masih 33 apalagi 23. ya sebaiknya kita upgrade dulu nih pengetahuan kita terhadap pengetahuan. Jadi ya harus terupdate dulu. Jadi sebelum kita mau ke anak-anak sudah tidak malu lagi untuk menyampaikan. Anak-anak sekarang jumlah provinsi di Indonesia ada 34. Ibu, saya tuh sudah baca di Google 38 sih, Ibu kan nggak tahu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau saya memiliki prinsip bahwa guru itu 1 detik lebih pintar dari muridnya. Betul Bu, 1 detik lebih pintar, 1 detik lebih bisa dari muridnya. Kalau saya sih prinsip saya seperti itu. Jadi kalau anak-anak menantang kita, Bu bisa Bu belajar mengajar tanpa textbook bisa. Sebentar, Ibu belajar 1 menit. Oke, tutup, saya belajar. Mereka jadi kita 1 menit bisa, 1 detik pun bisa. Ya, jadi kalau menantang diri saya sendiri sih sebetulnya kalau saya 1 detik lebih bisa dari anak-anak saya itu pengennya. Tapi nggak tahu mungkin ibu-ibu mah 0,1 detik mungkin bisa bagi ibu-ibu yang ada di sini. Dan mudah-mudahan itu sebuah motivasi intrinsik yang akan terbangun dari diri kita sebagai guru, sebagai pendidik ke depannya. Daripada lelah ya Bu, kita nyanyi dulu ya Bu ya. Bu Nadia tolong. Ajar Pancasila, bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong Bu bisa? Ayo. Berdiri Bu. ajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong Nah itu Bu. Nah ini kata-katanya ya beriman. Terima kasih ibu-ibu, hebat semuanya. Udah bisa kan ya Bu ya? Belum, harus terkenal lagi. Kalau sendiri kan pasti blank. Oh gitu. Oh, harus sama-sama. Oh, gitu. Padahal ada jogetnya ya Bu ya, padahal ya ada yang belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, misalkan gitu ya Bu ya. Nah itu diajarin. Tapi saya kemarin ngambil videonya itu untuk tugas CIP yang lain gitu. Jadi anak-anak belajar itu dulu.
Mungkin nanti ibu juga nih calon-calon guru penggerak di sini seperti itu Bu. Jadi harus membuat video anak-anak ketika menyanyikan lagu profil pelajaran Pancasila, kemudian mengajarkan mereka juga untuk memiliki nilai-nilai kebajikan dari profil pelajaran Pancasila pengennya. Kemudian kreatif. Nah, yang kreatif ini Bu, Ibu seperti di sini ada Bu Sri, Bu Nabil yang suka kreatif, Bu Salama juga kreatif, menciptakan sesuatu. Mungkin tidak hanya menciptakan sesuatu, ketika kita bisa mendaur ulang sesuatu juga bisa menghasilkan barang yang baru gitu. Sudah pernah melakukan Bu untuk reuse, reduce, dan recycle-nya? Ada 3R yang kita gunakan untuk kata-kata dari kreatif ini. Itu udah pernah Bu melakukannya? Reuse, reduce, dan recycle. Ketika kita reuse, kita menggunakan barang-barang yang sudah kita pernah pegang atau kita punya. Kita menggunakan kembali, contohnya botol seperti ini. Nah, botol ini bisa kita reuse terus sampai mereka ada kadaluarsanya atau tidak. Kemudian recycle ketika barang-barang yang Ibu ini yang seperti ini kita bisa menjadikan apa sih Bu? Bisa jadi apa ya Bu? Daur ulang ya? Nah betul, nah kita bisa recycle. Udah ada mungkin di kelas Ibu semuanya ya? Ada yang menggunakan dari bahan plastik, kemudian dari bahan apa Bu? Dari kopi ya. Nah ini seperti ini. Nah dari kopi ini dari kopi gitu. Bisa digunakan seperti itu. Nah itu untuk kreatif. Ternyata kemarin Bu Salamah lebih kreatif lagi. Dia lebih kreatif ketika membuat bahan ajar atau media ajar yang menggunakan sesuai dengan kodrat zamannya. Ada mungkin ibu yang pernah di sini yang menggunakan seperti itu. Jadi kita belajar menyeken barcode. Ternyata di dalam barcode-nya itu ada apa Bu? Ada materinya, ada pembahasannya, kemudian ada pertanyaannya dan pembahasannya. Jadi ketika anak-anak menyeken barcode, klik, langsung keluar pertanyaannya. Nah itu yang tertantang bagi saya, mungkin bagi ibu semua di sini juga akan seperti itu. Anak-anak tidak lagi belajar nulis ya, halaman 10 sampai 12, udah nggak lagi, udah nggak zaman lagi. Sekarang udah zamannya udah, ayo klik, langsung klik, gini langsung keluar materi. Pelajari sebentar, ada pertanyaan, ada proyek, ada tugasnya, dikumpulkan, langsung dapat skornya gitu. Jadi sudah sesuai dengan kodrat zamannya sekarang. Zamannya lagi udah nggak textbook nulis gitu, sudah tidak lagi. Tapi disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Apakah anak-anak ibu juga memiliki perangkatnya ataukah tidak memiliki perangkatnya? Dan jangan sampai membebani mereka yang tidak memilikinya. Itu kalau bisa bersama-sama. Oh iya, yang tidak memiliki kita ajak gabung, kita belajar bareng. Ya begitu ya Bu Sal ya. Nah kemarin yang dikembangkan oleh Bu Sal yaitu penampang alat pendengaran, ya, alat pendengaran telinga. Jadi ketika kita scan barcode nanti keluar materinya, pertanyaannya, proyeknya, pembelajarannya, kemudian nanti ada tugas-tugasnya dan tugas-tugasnya. Banyak yang tercipta dari guru penggerak gitu. Wah hebat. Bisa nanti mudah-mudahan saya kedepannya bisa melakukan artificial intelligence. Mudah-mudahan ya Bu ya, saya berdoa. Artificial intelligence itu jadi ketika anak ngeklik tersambung ke infocus, anak mencet infocus itu langsung oh iya benar jawabannya ya gitu. Jadi kayak seperti woodwalk, mungkin Ibu ada yang tahu woodwalk, A1 artificial intelligence, ada A1, kemudian ada Flipbook, mungkin ada yang tahu Flipbook. Flipbook itu aplikasi kita membuat buku atau membuat jurnal. Kita bikin jurnal,
Dan di guru penggerak kita selalu membuat jurnal 2 mingguan. Jadi setiap 2 minggu kita membuat jurnal 2 mingguan. Nah, itu. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk PPT, bisa dalam bentuk Canva, bisa dalam bentuk flipbook, atau bisa dalam bentuk apapun yang ibu suka. Bisa bentuk poster, kemudian bisa berupa media suara gitu. Itu Bu nanti kalau makanya ibu ayo kita daftar CIP Bu. Menyenangkan Bu, menyenangkan. Kemudian ada bernalar kritis. Ya dia harus bernalar kritis. Bagaimana terhadap perkembangan zaman. Nah, tadi ya perkembangan zaman, ibu ya harus mengikuti perkembangan zaman anak-anaknya ya Bu. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai kurang update. Ibu suka menyambungkan nggak? Anak-anak sekarang FF-nya sudah sampai mana? Nah, betul Bu. Anak-anak suka FF. Pura-pura kita tahu, kita juga pernah main FF. Padahal saya nggak pernah Bu yang namanya main FF seperti apa. Nggak tahu FF seperti apa. ML mungkin Mobile Legend, mungkin kalau bapak-bapak dulu mungkin ada yang pernah main ya. Kalau saya ML-nya seperti apa? Oh ternyata saya cuma melihat ML itu membangun pertahanan atau merobohkan lawan, merobohkan raja dengan cara pertahanan kita yang kita bisa ambil dari permainan ML itu. Jadi kita juga pura-pura tahu aja Bu kalau ML-nya sudah sampai mana? Kemarin naikin nggak itunya? Itu namanya naikin bukan kuotanya, pertahanannya dinaikin nggak katanya gitu. Jadi seolah-olah kita tahu. Jadi mengajak mereka untuk ayolah, ibu juga diajarin dong. Padahal bukan pengen diajarin main ML-nya, tapi mereka gini loh Bu cara mainnya. Oh iya, kita harus ngikutin zamannya mereka juga. Jangan sampai kita ketinggalan zaman seperti kita tadi gitu. Nah itu nilai-nilai kebajikan. Ajar Pancasila. Nah kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu kelas ataupun keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas. Bisa bersifat lebih abstrak kemudian daripada sebuah peraturan. Kan kita ada ya Bu ya, kalau di sekolah ada peraturan satu tata tertib 1 sampai 15 misalkan gitu. Sedangkan untuk keyakinan kelas itu biasanya sifatnya lebih abstrak, kemudian dibuatnya dalam bentuk positif, tidak lagi menggunakan kata jangan lagi. Ya. Kemudian dilarang itu jangan. Gitu. Kemudian semua warga sekolah hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Seperti hari ini kita akan melakukan kegiatan curah pendapat. Ibu pengennya kelas ibu seperti apa? Tuh. Kemudian gunakan kalimat positif, hindari kata jangan. Ibu sudah membuat kelas impian ibu belum di sekolah, di kelas ibu? Mungkin ada di sini kalau Bu Salama sudah membuat kelas impian, saya juga sudah membuat kelas impian. Kelas impian kita seperti apa? Kita tanyakan dulu ke anak-anak. Kalian tuh memimpikan kelas ini tuh seperti apa? Bu, aku memimpikan kelas ini warnanya pink. Mimpi. Nggak apa-apa Bu. Itu ke anak-anak tuh bebas bermimpi. Bu, aku pengen jendelanya tuh warnanya hordengnya atau tirainya itu warnanya juga pink. Boleh. Tulis semua curahan anak-anak itu dalam sticky note yang kita sebarkan ke anak-anak lewat mimpi-mimpi mereka. Kelas impian mereka seperti apa? Dan itu dilakukan ketika awal kita masuk seperti sekarang. Di setiap awal ajaran semester baru. Gitu. Jadi kelas impian mereka apa? Dan kita batasi kelas impian mereka hanya 5. Gitu. Saya hanya membatasi 5 impian mereka dalam kelas tersebut. Saya bermimpi, anak-anak bermimpi kelas ini bersih selalu. Gitu. Bu, kelas saya pengennya bersih selalu, pengennya tuh dipel setiap hari, pengennya tuh wangi setiap hari, biar ibu kalau ngajar tuh semangat. Oh iya, mimpi mereka. Itu kelas impian-impian yang harus kita gali dari siapa? Dari curah pendapat anak-anak, bukan dari kita. Kita hanya memfasilitasi saja. Nah sekarang ibu pengennya seperti apa kelasnya? Saya pengen anak-anak pintar semuanya.
belajar, biarpun kita tarik, biarpun kita lari, anak-anak tetap ngerti misalkan gitu. Nah itu impian saya pokoknya. Dan anak-anak juga, ibu pengennya impiannya seperti apa? Mereka juga pasti akan menanyakan impian kita seperti apa. Dan sama-sama mencurahkan pendapat di depan kelas, curahin pendapatnya apa sih gitu, pendapat kita, impian kita. Nanti ibu bisa mempraktekannya di kelas ibu masing-masing. Gitu. Setelah kelas impian kita ada, baru masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini lebih abstrak, tidak menggunakan kata jangan. Tadi ketika contoh di kelas ini jangan ada yang membuang sampah sembarangan, pakai kata-kata jangan lagi. Jadi sebaiknya keyakinan kelasnya apa? Membuang sampah ke tempatnya. Jadi tidak ada lagi kata-kata jangan. Kemudian apa lagi? Jangan ada yang ribut katanya. Oh berarti bukan kata-kata itu lagi. Sebaiknya apa? Menghargai misalkan orang yang sedang berbicara. Jadi ada kata-katanya tuh benar-benar positif. Kita belajar tentang budaya positif di kelas. Mungkin ibu pengennya seperti apa sih bu? Kalau keyakinan kelas di kelas ibu, di sekolah ibu, ada yang pernah membuat keyakinan kelas? Mungkin peraturan kelas. Ibu pernah membuat peraturan kelas? Pernah membuat peraturan kelas gimana bu? Kan saya ngajar agama dari 1 sampai 6 pasti ada peraturan kelasnya. Pasti sebelum mulai biasanya dari awal pelajaran kita buat peraturan kelas. Kalau saya biasanya menyerahkan kembali ke anak-anak. Anak-anak, ibu biasanya membuat peraturan untuk materi ibu. Tapi ini awalnya biasanya saya terangkan dulu peraturan yang saya buat, tapi dengan persetujuan mereka. Jadi misalnya untuk tugas, misalnya ada peraturan tugas harus dikumpulkan misalnya saat pelajaran berikutnya gitu. Kalau tidak tidak mengerjakan, apa konsekuensinya buat mereka gitu. Itu ada peraturan seperti itu. Terus lebih ke tugas sih kalau untuk saya, karena saya bukan kelas, jadi lebih ke materi. Seperti itu untuk aturan-aturan kelas buat saya. Terima kasih Bu. Iya, sebaiknya mungkin saran dari saya nanti kedepannya kita juga membuat kelas impian. Setelah membuat kelas impian, kita juga membuat keyakinan kelas masing-masing. Tidak perlu banyak keyakinan kelas yang ada di sekolah kita ataupun di kelas kita. Kelas kita aja dulu Bu sendiri curah pendapat. Mereka menggunakan ya pakai aja lah, nggak apa-apa sticky note seperti ini. Mereka menempelkan kata-kata yang mereka inginkan dari peraturan di kelas kita masing-masing. Misalkan datang tepat waktu atau datang 5 menit sebelum waktunya, itu lebih baik. Kemudian kalau ibu menawarkan, sebaiknya kalau bisa jangan menawarkan, tapi mereka yang memberikan solusinya dari keinginan kita. Oh si ibu tuh sukanya seperti ini, mereka pasti sudah tahu gitu. Jadi mereka yang memberikan solusinya. Kalau misalkan anak-anak hari ini lihat banyak sampah, oh iya Bu ini tidak suka banyak sampah di kelasnya, kita juga tidak suka banyak sampah di kelasnya. Bagaimana caranya membuang sampah ke tempatnya, menghargai teman yang sedang berbicara, misalkan seperti itu keyakinan kelas. Kemudian mudah-mudahan nanti ibu bisa mempraktekannya di kelas masing-masing. Ini langsung ke 5 kebutuhan dasar manusia. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi untuk lebih dari 1 kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan apa saja Bu? Yaitu kebutuhan untuk
bertahan hidup, survival, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Untuk yang berupa psikologis atau fisiologis kita sendiri, yaitu dari survivalnya. Kemudian yang ini yang psikologisnya, love belonging, kebebasan, fun, power. Nah, ibu-ibu ketika anak dihadapkan dengan kasus anak, kenapa sih kamu tuh ribut terus di kelas misalnya? Ibu, aku mau pengen bebas, jangan ibu tahan-tahan aku mau pengen bebas. Sebenarnya ada kebutuhan dasar manusianya dia yang sedang pengen diperhatikan. Pengennya yang mana, Bu, kira-kira? Apakah yang bertahan hidup, diterima, kebebasan, kesenangan, atau penguasaan? Ketika anak tidak mau ditahan-tahan, tidak mau, dia tuh pengennya saya anaknya saya aja, Bu, nggak apa-apa. Saya mau pengennya melakukannya itu, jangan seperti itu lah, Bu. Itu rasa apa, Bu? Kebutuhan dasar mana yang sedang mereka kurang? Kebebasan. Jadi ternyata ada satu kebutuhan dasar dia, kebebasan yang sedang dia pengenkan dari kita. Kemudian dia, ibu, aku pengen deket-deket sama ibu, pengen dipeluk. Anak-anak kelas 3, kelas 1, kelas 2, aku pengen dipeluk, Bu, katanya. Sini dipeluk. Ternyata di situ ada kebutuhan sayang dan rasa diterima. Nah, seperti itu. Dan kita pengennya rasa-rasa yang seperti ini, kebutuhan dasar manusia ini yang kita berikan kepada anak-anak kita di sekolah. Kalau ada salah satu yang tidak diterima anak-anak, biasanya pasti ada yang membuat ulah, gitu ya. Menarik bangku, kursi. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Iya, Bu, buat kesenangan. Berarti ada kebutuhan dasar kesenangan dia yang nggak ada, gitu, yang kurang. Nah, misalkan anak, kamu harus nurut aku ya. Katanya, aku kan KM-nya. Ternyata di situ ada penguasaan atau power. Nah, itu, Bu, untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Langsung ke restitusi 5 posisi kontrol. Berdasarkan teori kontrol, Dr. William Glasser Gosen, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan kita ketika melakukan kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Kamu itu ya terus aja berbuat seperti itu. Tuh, jadi udah ngomongnya kitanya udah kasar seperti itu. Mungkin lebih kasar dari yang tadi saya bilang. Nah, itu disebutnya guru sebagai penghukum. Atau langsung gini, kamu itu berupa fisik ya, Bu ya. Nah, itu dia seorang penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ibu pernah, Bu, berkata-kata, Ibu sangat kecewa sama kamu. Kecewa banget kamu melakukan hal itu. Mungkin buat anak kita. Kadang suka anak murid kita, Ibu kecewa sama kamu, kenapa kamu lakuin itu? Pernah ya, Bu ya, mungkin melakukan seperti itu. Apalagi yang sudah lama gitu ya. Kemudian ada juga sebagai teman, ayolah kamu tuh belajar buat ibu gitu ya. Ya, kamu mau belajar dong gitu ya. Itu sebagai posisi kontrolnya kita sebagai teman gitu. Kemudian ada posisi pemantau. Tahu kan peraturannya seperti apa? Kenapa dilanggar terus? Nah, itu jadi sebagai pemantau. Nah, yang kita inginkan dari kegiatan ini adalah ibu-ibu berubah menjadi posisi-posisi yang tadi, berubah menjadi posisi manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya, apa yang kita yakini setelah tadi kita membuat keyakinan kelas dan disepakati oleh anak, guru, semuanya sudah kita sepakati, pasti mereka akan memiliki rasa tanggung jawab. Oh, ternyata keyakinan kelas apa yang mereka langgar, mereka pasti ingat lagi. Gitu. Terus setelah kita menanyakan, kira-kira apa sih yang kita yakini? Apa sih yang telah kamu langgar dari keyakinan kelas yang kita sudah buat kemarin?
Kemudian apa sih rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Nah, contohnya seperti ini, Bu. Di sini ada restitusi atau segitiga restitusi. Di sini ada 3 bagian, yaitu menstabilkan identitas, bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan, ibu, anak, semuanya sudah pasti pernah melakukan kesalahan, baik kesalahan kecil maupun kesalahan besar. Nah, kemudian kata-katanya juga, kamu tuh bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Dia juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kamu tentu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Oh tadi Bu punya alasannya karena butuh kebebasan, karena butuh rasa kasih sayang, karena butuh apa yang 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kemudian ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi ketika anak-anak pengen dipeluk, oh ternyata ada caranya, itu memang menginginkan pelukan tadi. Kemudian setelah kita validasi tindakannya yang salah, kemudian baru menanyakan keyakinan. Keyakinan apa, kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin jadinya seperti apa? Berikut contoh videonya. Bukunya yang IPA tentang jari-jari makanan. Ada udah? Udah. Apa nih siangnya? Nah, yang tadi Andra itu anak murid saya, dia kesiangan ketika saya menerangkan tentang jaring-jaring makanan di tema 5 waktu itu. Dia kesiangan, dia masuk 7:30 gitu. Kemudian saya menawarkan segitiga restitusi yang tadi kita pelajari itu. Nah, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian langsung menanyakan keyakinan. Dan Bukunya yang IPA. Oh gitu ceritanya. Ibu tahu tidak ada yang pernah tidak melakukan kesalahan. Nah, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Oh, ibu ngerti. Nah, kira-kira kamu masih ingat nggak keyakinan kelas? Ada kesepakatan kelas yang telah kamu langgar. Coba kamu ingat apa itu? Nah, sekarang tindakan apa yang Anda akan lakukan? Ibu nanti ibu senang mendengarnya. Jadi kamu balik dulu ke kelas ya. jadi anak di sini mereka melakukan kesalahan, mereka meyakinkan lagi kesalahan apa yang mereka berbuat, kita validasi, kemudian kita tanyakan untuk menstabilkannya, yaitu menanyakan lagi apa solusinya. Setelah solusinya apa rencananya. Nah, rencananya dia akan berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Nah, itu jadi tidak langsung besok ya jangan telat gitu. Jadi udah nggak seperti itu lagi. Sekarang zaman guru sekarang sudah tidak itu lagi. Jadi menawarkan anak yang berbuat salah, anak yang mengeluarkan solusinya sendiri, dan kita sebagai fasilitatornya saja. Itu dari kegiatan segitiga restitusi. Alhamdulillah sudah selesai kegiatan EHT ini, semoga bermanfaat bagi semua. Nah, mudah-mudahan budaya positif yang ada di sekolah kita dapat kita kembangkan menjadi sebuah karakter baik dan menjadi motivasi intrinsik pada setiap anak didik kita dan kelak mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu, terima kasih banyak atas waktu luangnya, keringanan langkahnya ke sini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa disebarkan lagi kepada yang lain.